Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar penting yang datang dari Mendagri Tito Karnavian untuk para tenaga honorer, khususnya bagi para tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu pada seleksi P3K tahun anggaran 2024, yaitu edaran terbaru Mendagri. Tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu dipastikan menerima gaji segini, tidak bisa ditawar lagi. Untuk mengetahui lebih jelasnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan dari Mendagri Tito Karnavian berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu akan segera dilakukan oleh Menpan RB Rini Widiantini. Jabatan P3K paruh waktu merupakan solusi terbaru dari Menpan RB untuk menyelamatkan tenaga honorer yang tidak lolos seleksi P3K tahap 1. Dengan diangkat menjadi P3K paruh waktu, tenaga honorer tetap bisa bekerja di instansi pemerintah tanpa harus khawatir akan dirumahkan. Aturan resmi terkait pengangkatan P3K paruh waktu tersebut telah termuat dalam Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025. Dalam aturan tersebut telah diputuskan bahwa pengangkatan P3K paruh waktu hanya akan diberlakukan untuk tenaga honorer kategori ini, yaitu 1. Tenaga honorer yang terdaftar di database BKN atau Badan Kepegawaian Negara yang mengikuti seleksi P3K tahap 1 dan 2. Namun tidak kebagian formasi. Kemudian yang kedua, tenaga honorer yang terdaftar di database BKN yang mengikuti seleksi CPNS 2024 namun tidak lulus. Pengangkatan P3K paruh waktu ini sempat alami penolakan dari tenaga honorer khususnya aliansi R2 dan R3 atau tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 pada pengumuman hasil seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 1. Salah satu yang membuat tenaga honorer keberatan dengan pengangkatan P3K paruh waktu terkait sistem pemberian gaji. Menpan RB telah menetapkan bahwa gaji yang diterima oleh P3K paruh waktu sama dengan nominal yang diterima saat menjadi ASN. Maksudnya saat menjadi non-ASN atau saat menjadi tenaga honorer. Selain itu, P3K paruh waktu juga berpeluang mendapatkan gaji sesuai dengan besaran upah minimum daerah setempat.
Jadi salah satu faktor yang membuat penolakan dari tenaga honorer khususnya R2 dan R3 untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu adalah sistem gaji, bahwa gaji yang diterima P3K paruh waktu nanti akan sama dengan nominal yang diterima pada saat menjadi tenaga honorer. Terkait hal ini, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri telah mengeluarkan surat edaran baru yang berlaku mulai 14 Februari 2025 lalu. Nah, jadi ini yang ditunggu-tunggu terkait hal tersebut. Kemendagri telah mengeluarkan surat edaran terbaru yang berlaku mulai tanggal 14 Februari 2025. Dalam surat tersebut, edaran tersebut Mendagri Tito Karnavian mengatakan pemberian gaji untuk P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan surat PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri nomor 900.1/227/SJ tanggal 16 Januari 2025. Aturan tersebut mengatur tentang penganggaran gaji P3K paruh waktu serta dasar pemutakhiran, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur. Nantinya pemberian gaji akan dilakukan setelah penetapan pengangkatan bagi P3K dianggarkan pada kode rekening. Nah, jadi untuk gaji para P3K paruh waktu, Mendagri telah mengeluarkan surat edaran tersebut untuk mengatur mengenai hal tersebut. Jadi untuk rekan-rekan tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu, jangan khawatir. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi penting yang datang dari Mendagri terkait dengan gaji P3K paruh waktu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.